Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5831. Dalam istilah awam, ini adalah apartemen 3 kamar tidur dengan 1 ruang tamu. Charlie pernah tinggal di sini selama beberapa tahun dan cukup akrab dengan keseluruhan tata letak di sini. Selain itu, hampir tidak ada perubahan yang terlihat jelas di sini, sehingga lebih mudah untuk membedakannya. Saat sampai di aula utama, perabotan di dalamnya masih sama seperti saat orang tuanya membawa dia pergi. Bayangan tinggal di sini bersama orang tuanya ketika dia masih kecil muncul di benak Charlie, dan perasaannya tiba-tiba campur aduk. Setelah itu, dia mengajak Vera berjalan melewati kamar terlebih dahulu. Selain furnitur, ada beberapa spray dan bantal yang sudah disiapkan di ruang utama dan kamar tidur. Namun yang terlihat jelas masih baru. Aula utama dan kamar tidur kehilangan nilai mencari petunjuk. Jadi Charlie memusatkan energinya pada penelitian. Ruang belajar yang diubah dari sayap halaman ini tidak terlalu luas, hampir 30 meter persegi. Namun memiliki 3 dinding rak buku dan banyak koleksi buku. Bahkan 20 tahun kemudian, di rak buku ruang belajar, masih banyak buku peninggalan Curtis dan Ashley. Ini adalah favorit Curtis dan Ashley yang tidak bisa melepaskan kacamatanya. Charlie melihat sekilas dan menemukan bahwa meskipun ada banyak buku di dalamnya, hanya ada 3 kategori. Salah satu kategorinya adalah keuangan dan manajemen, yang sebagian besar merupakan pengalaman terkait yang ditulis oleh beberapa ekonom dan praktisi keuangan ternama dunia. Sedangkan kategori lainnya adalah sejarah dan biografi, dan kategori ketiga adalah buku perubahan dan gosip. Charlie tidak tahu banyak tentang itu ketika dia masih muda. Setiap kali dia datang ke ruang kerja orang tuanya untuk mencari buku, dia hanya menatap buku-buku sejarah yang menarik dan pada dasarnya mengabaikan buku-buku lain. Baru hari ini dia akhirnya menyadari bahwa orang tuanya telah lama mempelajari I Ching Bagua. Vera juga melihat secara kasar koleksi bukunya, lalu menghela napas kepada Charlie. "Tuan, orang tuamu telah mengumpulkan hampir semua buku terbaik tentang I Ching dan Bagua di dunia. Beberapa di antaranya bahkan berumur ratusan tahun. Itu sudah tidak dicetak lagi. Tampaknya mereka memiliki keterlibatan dan penelitian yang sangat mendalam terhadap rahasia I Ching Bagua dan Feng Shui." Charlie mengangguk tanpa sadar. Saat ini, yang dia pikirkan adalah bagaimana cara cepat membaca semua buku ini. Jadi dia mencari dengan hati-hati di rak buku untuk melihat apakah masih ada petunjuk yang tersisa di buku-buku ini. Tetapi ada begitu banyak buku sehingga meskipun dia hanya melihat sekilas, mustahil untuk membaca semuanya dalam waktu singkat. Sambil membolak-balik buku, dia berkata kepada Vera, "Dengan begitu banyak buku, sepertinya dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memilahnya." Vera tersenyum tipis dan berkata, "Tidak peduli berapa hari yang dibutuhkan, sisir saja perlahan. Jika Tuan Muda tidak menyukainya, aku akan tinggal di sini bersama Tuan Muda untuk mengambilnya." Charlie berkata, "Kalau begitu mari kita lihat buku 1 Ching Bagua ini dulu. Kedua orang tuaku pernah mengenal Taoisme. Menurutku seharusnya ada catatan yang ditinggalkan oleh mereka di buku 1 Ching Bagua." Vera mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan, aku juga ingin berbagi kekhawatiran. Tetapi saya tidak tahu apakah Tuan bersedia aku bantu." Charlie berkata, "Karena Nona Lavor tidak punya pekerjaan lain, tolong bantu saya mencarinya bersama-sama. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, beritahu saya sesegera mungkin." "Tidak masalah." Vera setuju dengan senang hati dan siap. Kemudian dia mengambil sebuah buku dari rak buku. Lalu dengan hati-hati membolak-balik halaman di tangannya untuk segera mencari hal-hal yang mungkin tersangkut di dalam buku dan hal-hal yang tertinggal di dalam buku. Namun, setelah membaca banyak buku berturut-turut, tak satu pun dari mereka menemukan sesuatu yang bisa membuat mata mereka bersinar. Tepat ketika Charlie tidak tahu harus mulai dari mana, Vera tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku hitam seukuran buku dari rak buku. Lalu dia membukanya dan melihat sekilas, dan berkata dengan terkejut, "Tuan, ada album foto di sini."
Bab 5832. Mendengar perkataan Vera, Charlie melihat album foto hitam di tangannya. Begitu melihatnya, dia bisa tahu bahwa album foto ini sudah tua. Dalam 10 tahun terakhir ini, dengan pesatnya perkembangan ponsel pintar, masyarakat awam telah mendigitalkan semua data gambar. Hanya sedikit orang yang membeli album foto dengan ukuran dan ketebalan berbeda dan kemudian mendigitalkan semuanya seperti yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Foto-foto tersebut diurutkan ke dalam album. Charlie tidak tahu apa yang ada di album itu. Dia mengambil album itu dari Vera dan dengan hati-hati membuka halaman pertama. Hal pertama yang menarik perhatian di halaman pertama adalah foto tunggal dua anak muda di depan patung Liberty di Amerika Serikat. Pria dalam foto tersebut terlihat sangat mirip dengan Charlie. Namun pakaiannya relatif retro, mengenakan sweter rajutan dan jeans putih khas zaman itu. Ini adalah ayah Charlie, Curtis Wade. Wanita di foto itu sepertinya berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Dia memiliki sosok ramping dan mengenakan jaket panjang berwarna krem muda. Dia memiliki rambut keriting yang sangat modis pada saat itu. Bahkan kini, ia memiliki rambut keriting yang tak kalah menawan. Ujung bajunya dan rambutnya melayang tertiup angin pada saat bersamaan. Terlihat cantik dan lancang. Vera hanya bisa menghela napas. Ibu tuan muda sungguh cantik. Charlie mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan bercanda, apakah kamu belum pernah bertemu ibuku sebelumnya? Sepertinya dia cukup terkenal di era itu. Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah mencari tahu kehidupan ibu tuan muda. Sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia memiliki popularitas yang tak tertandingi di bidang teknologi, keuangan, dan modal Ventura 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, Vera mendesah pelan dan berkata, sebenarnya, lintasan hidupku sangat bertolak belakang dengan ibu tuan muda. Setelah ibu tuan muda menjadi terkenal di Silicon Valley dan internet, dia memanfaatkan kesempatan itu dan menjadi apa yang orang sebut sebagai penentu tren. Namun, setelah munculnya internet, aku khawatir kemampuan Victoria untuk memperoleh informasi meningkat pesat karena tren ini. Dan dia hampir tidak memiliki kontak dengan pihak luar dunia. Jadi itu terjadi secara terhuyung-huyung. Charlie mengangguk mengerti dan kemudian membuka halaman kedua album foto. Di halaman kedua album foto tersebut, terdapat foto kedua orang tuanya. Masih dengan patung Liberty sebagai latar belakangnya. Curtis berdiri tegak dan Ashley bersandar di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Curtis juga mengulurkan tangan untuk memeluk Ashley. Keempat foto di kiri dan kanan halaman ini semuanya merupakan foto grup dua orang. Keempat foto tersebut bagus dan lucu, tetapi terlihat bahwa dua orang di setiap foto saling menatap penuh kasih. Vera melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Orang tua tuan muda pasti memiliki hubungan yang sangat baik. Sungguh membuat iri. Charlie mengangguk dan berkata, ini pasti foto-foto hubungan mereka. Faktanya, mereka begitu penuh kasih sejak yang bisa kuingat. Mereka tidak pernah bertengkar, bahkan ketika mereka berselisih paham. Salah satu pihak akan segera menyerah sebelum situasi menjadi lebih buruk. Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa biasanya yang pertama kali memberikan konsesi? Charlie berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak jelas siapa yang akan menyerah lebih dulu. Keduanya selalu memiliki pemahaman diam-diam dalam hidup dan selalu dapat menilai desakan satu sama lain pada sesuatu dengan sangat baik. Jika mereka merasa bahwa orang lain akan menyerah, kalau orang lain lebih ngotot daripada diri sendiri dalam hal ini, salah satu akan menyerah secara wajar. Vera hanya bisa menghela napas. Dua orang dapat menyeimbangkan satu sama lain setiap saat. Hubungan seperti ini sangat jarang. Charlie mengangguk sedikit dan membuka halaman ketiga album foto. Setelah membuka halaman ini, foto di pojok kanan atas sebelah kiri adalah sebuah toko barang antik kecil. Toko barang antik ini agak retro. Bentuk pintunya agak bergaya Inggris. Di tengah papan nama melingkar. Di sebelah kanan terdapat tulisan kuno dengan huruf Cina. Bab 5833. Vera di samping menunjuk ke plat nomor di sebelah pintu toko dan berkata, Tuan, toko ini ada di Queens, New York. Benarkah? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu bisa melihatnya?
Saya tidak dapat melihat kata-kata di dalamnya dengan jelas pada resolusi ini. Vera berkata, aku pernah tinggal di Queens. Ukuran, warna, dan posisi gantung plat nomor ini adalah gaya awal Queens. Saya tidak yakin apakah masih digunakan sampai sekarang. New York, Charlie mengangguk. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pamannya beberapa hari yang lalu. Orang tuanya membeli satu set buku antik di sebuah toko barang antik di New York. Kumpulan buku itu adalah kata pengantar buku apokaliptik. Dikombinasikan dengan toko barang antik di foto. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Vera, ini mungkin toko barang antik tempat ayahku membeli kata pengantar buku apokaliptik. Vera juga terkejut dan berkata dengan cepat, kata pengantar buku apokaliptik pasti ada ringkasannya. Tuan muda mendapatkan buku apokaliptik secara kebetulan di sebuah toko barang antik di Aurus Hill. Ayahmu berada di sebuah toko barang antik di New York memperoleh kata pengantar buku apokaliptik. Pasti ada lebih dari sekadar kebetulan di antara keduanya. Charlie mengangguk dan berkata, dunia ini begitu besar. Tidak mungkin dua kitab suci yang sangat misterius jatuh ke tangan ayah dan anak. Dan masih ada 20 tahun setengah dunia di antara mereka. Setelah mengatakan itu, Charlie dengan cepat menunduk lagi. Foto kedua di pojok kiri bawah adalah foto ayah Charlie, Curtis, dan seorang pemuda yang lebih muda darinya, di depan toko barang antik ini. Dalam foto tersebut, keduanya saling berpegangan punggung sambil mengacungkan jempol ke arah kamera dengan tangan lainnya. Vera menunjuk orang di sekitar ayah Charlie dan bertanya pada Charlie, apakah tuan muda mengenal orang ini? Charlie menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Vera berkata, sepertinya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah tuan muda. Apa tuan muda pernah bertemu dengannya saat masih kecil? Tidak, Charlie berkata dengan tegas. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, Charlie melihat penampilan orang itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata, aneh, aku benar-benar belum pernah melihat orang ini di foto ketika aku masih kecil. Setidaknya sebelum orang tuaku dan aku meninggalkan Eastcliff. Aku belum pernah melihat orang nomor satu seperti sebelumnya. Tapi orang ini terlihat agak familiar. Tapi untuk sementara aku tidak tahu di mana aku melihatnya. Vera berpikir dan berkata dengan serius. Bukan tanpa alasan dia terlihat familiar. Mungkin saja tuan muda belum pernah melihatnya, tapi pernah bertemu dengan kerabatnya. Jadi merasa familiar. Mungkin saja tuan muda memang pernah melihatnya. Namun ketika tuan muda melihatnya, penampilannya telah berubah jauh dibandingkan dengan yang ada di foto. Misalnya dia mungkin lebih gemuk, botak, dewasa, atau bahkan lebih tua. Charlie setuju dan berkata, apa yang kamu katakan memang mungkin. Tapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan petunjuk yang jelas saat ini. Vera mengerucutkan bibir bawahnya dan bertanya pada Charlie, bolehkah aku mengambil foto itu dan melihatnya? Mungkin akan ada sesuatu yang tertulis di belakang foto itu. Orang-orang di masa lalu memiliki kebiasaan menulis di belakang foto sebagai kenang-kenangan. Charlie mengangguk dan berkata, oke, keluarkan. Vera dengan hati-hati mengeluarkan foto itu, lalu melihat ke belakang, dan berkata dengan heran, Tuan, memang ada tulisan di belakang kertas foto ini. Charlie mengambil alih dan melihatnya. Di belakang kertas foto putih berlogo Kodak itu, ia menulis sebaris kata dengan pena, In Queenswith Cole, pukul 12.11. Bab 5834. Melihat kalimat ini, Vera langsung berkata, Queens ini seharusnya di New York. Dalam hal ini, foto ini memang diambil di Queens. Sedangkan pria yang berfoto dengan ayah tuan muda itu bernama Cole, dan dia orang Cina. Saya tidak tahu siapa namanya. Kamu benar. Charlie mengangguk sedikit, sementara keningnya terus mengerutkan kening. Dia memintanya. Saya selalu merasa pria bernama Cole ini tampak familiar. Tetapi untuk sementara saya tidak dapat mengingat di mana saya melihatnya. Vera berkata, Tuan, jangan cemas. Kamu merasa akrab pasti karena memang ada wajah yang mirip dalam ingatan. Hanya saja mengingatmu tentang orang itu mungkin tidak terlalu dalam. Atau mungkin hanya mempunyai persimpangan yang sangat singkat. Jadi jangan cemas, Tuan muda. Kalau kamu berpikir dengan hati-hati, pasti bisa mendapatkan petunjuknya.
Saat mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie. Selain menganggap orang ini familiar, Tuan, apakah ada petunjuk lain yang membuat kamu merasa aneh atau familiar? Charlie terus mengusap pangkal hidungnya dan berkata, adapun petunjuk lainnya, saya selalu merasa kalau dilihat dari foto ini, orang bernama Cole tidak hanya sedikit familiar, tapi ada juga hal tertentu yang familiar. Dalam pikiranku, aku tidak selalu bisa menemukan petunjuk spesifik apapun. Vera menghiburnya dan berkata, jangan cemas, Tuan Muda. Mari kita urus semuanya. Pertama, mari kita bicara tentang pakaian Tuan Muda dan pria bernama Cole. Apakah ada detail yang khusus? Charlie melihatnya dan berkata, ayahku seharusnya mengenakan jaket bomber yang populer di akhir abad lalu. Pria di sebelahnya mengenakan jaket wol biasa. Seharusnya itu adalah pakaian yang relatif normal di era itu. Vera bertanya lagi, bagaimana dengan Queens? Orang tuamu telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Pernahkah mereka berbicara tentang Queens? Atau pernahkah mereka membawamu ke Queens? Charlie berpikir dan menjawab, dalam ingatanku, ketika aku pergi ke Amerika Serikat bersama orang tuaku, atau mengunjungi kerabat dengan ibuku, aku selalu tinggal di Long Island. Selain Long Island, saya biasanya pergi lebih sering ke Manhattan. Aku tidak punya kesan yang jelas tentang Queens. Saat dia berbicara, Charlie menambahkan, meskipun ini adalah toko barang antik, saya baru mengetahuinya dari paman saya beberapa hari yang lalu. Orang tua saya belum pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Berbicara tentang ini, ekspresi Charlie tiba-tiba membeku. Vera tidak menyadari perubahan ekspresi Charlie. Vera tetap menatap foto itu dengan hati-hati dan berkata, mungkin kita bisa bertanya kepada bawahan lama ayahmu untuk melihat apakah mereka mengenali orang ini. Setelah mengatakan itu, Vera tidak mendengar jawaban Charlie. Dia bertanya, Tuan, Charlie masih tidak menanggapinya saat ini. Vera menoleh ke dan melihat wajahnya yang ketakutan dan seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak. Dia segera bertanya kepadanya, Tuan, ada apa denganmu? Charlie tiba-tiba tersadar oleh pertanyaan Vera. Segera, keringat dingin mulai mengucur di dahi dan pipinya. Dia berkata dengan panik yang jarang terjadi. Sepertinya aku tahu mengapa orang ini terlihat familiar. Vera terkejut dan segera bertanya, Tuan, kamu sudah ingat? Ya, Charlie mengangguk dengan berat dan menjelaskan. Saat kamu mengatakan nama di belakangnya adalah Cole, aku merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dan ada toko barang antik di belakang mereka. Mengatakan itu, Charlie mengamati Vera. Ekspresi masih ngeri dan berkata, apakah kamu ingat? Aku pernah bercerita bahwa ayah mertuaku berpura-pura mengerti barang antik. Dia mempublikasikannya ke sebuah toko barang antik untuk memperluas wawasannya. Tetapi dia secara tidak sengaja merusak fasiucun orang lain. Vera berkata, tentu saja, Tuan Muda memperoleh buku apokaliptik dari sisa-sisa pot batu giok dan vas pegas itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengingat hal sepenting itu? Charlie mengangguk, menunjuk pria yang berdampingan dengan ayah di foto, dan berkemah. Dia adalah manajer toko barang antik saat itu. Apa? Mata Vera tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan suara gemetar. Tuan Muda, maksud kamu, pria yang berfoto dengan ayahmu di New York lebih dari 20 tahun yang lalu ini bekerja di toko barang antik di Aurus Hill 20 tahun kemudian. Dan dialah yang memberikan vas pegas pot giok berisi buku apokaliptik kepada ayah mertuamu. Ya, Charlie mengangguk tegas. Saya yakin, nama orang ini adalah Raymond Cole. Dan toko barang antik di Aurus Hill bernama Vintage Deluxe. Itu adalah milik keluarga Moore di Aurus Hill. Bisnis Vintage Deluxe tidak terlalu bagus pada saat itu. Di kota sebesar itu, dalam industri keluarga Moore, ini hanyalah sudut yang tidak mencolok. Orang yang bertanggung jawab atas lini bisnis Vintage Deluxe adalah Jasmine, kepala keluarga Moore saat ini. Dan Raymond Cole ini manajer Vintage Deluxe saat itu. Pada titik ini, Charlie merasa punggungnya sudah basah kuyup. Di masa lalu, dia merasa cukup beruntung mendapatkan buku apokaliptik yang misterius. Hingga beberapa waktu yang lalu, dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah memperoleh kata pengantar buku apokaliptik. Dia berspekulasi bahwa seharusnya ada hubungan tertentu antara kata pengantar dan buku apokaliptik.
Tetapi belum ada bukti yang jelas. Kini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa manajer Vintage Deluxe bernama Raymond sebenarnya adalah teman ayahnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan dari tangan pot batu giok dan botol pegas diserahkan kepada ayah mertuanya, Jacob. Saat itu, ayah mertuanya ada di ruangan bersamanya dan dia menunggu di depan pintu. Oleh karena itu, dia tidak melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi di dalam. Namun, dari kisah selanjutnya, dapat diketahui bahwa pada saat itu, Raymond mengambil pot batu giok dan vas pegas. Dia mengeluarkannya dari kotak kemasan yang indah dan menyerahkannya kepada ayah mertuanya. Tangannya terpeleset dan dia menjatuhkan botol itu ke lantai. Sekarang sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa Raymond diselingi. Jadi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Jasmine. Sekarang, satu-satunya cara untuk memahami Raymond ini mungkin adalah Jasmine. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Saat dia menerima telepon dari Charlie di malam hari, Jasmine Moore sedikit bersemangat. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Mengapa Tuan Wade meneleponku selarut ini?" Charlie menekan kegugupan di hatinya dan bertanya, "Jasmine, aku ingin bertanya. Mantan manajer Vintage Deluxe bernama Raymond Cole, apakah dia masih bekerja di keluarga Moore?" Bab 5835. Tidak lagi, Jasmine. Menjawab, dia sangat kasar padamu dan ayah mertuamu di Vintage Deluxe. Dia tidak bisa melihat nilai sebenarnya dari vas pegas pot giok yang kamu perbaiki. Saya merasa bahwa dia tidak hanya memiliki etika, bahkan profesionalismenya sangat kurang. Sehingga aku dipecat. Charlie bertanya dengan cepat. Lalu apakah kamu tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu lagi, Jasmine berkata. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Charlie dengan cepat bertanya, lalu kapan dia mulai bekerja di Vintage Deluxe? Jasmine berkata, dia bekerja di Vintage Deluxe untuk waktu yang sangat singkat. Lebih dari 1 bulan dan totalnya kurang dari 2 bulan. Setelah mendengar ini, Charlie bahkan lebih terkejut lagi. Raymond ini baru bekerja di Vintage Deluxe 2 bulan sebelum kejadian. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia sepertinya pergi ke Vintage Deluxe hanya untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Charlie dengan cepat bertanya, Jasmine, apakah kamu yang merekrutnya? Ya, Jasmine berkata. Pada saat itu, aku tidak dianggap serius dalam keluarga Moore, dan aku diperas oleh paman dan sepupuku. Keluarga memberi saya bisnis Vintage Deluxe. Pada saat itu, Vintage Deluxe tidak bisa membuat kesepakatan tujuan, dan masalah internal sangat kacau, dan ada kolusi serius antara karyawan di dalam dan di luar. Saya memecat semua orang dan menggantinya dengan sekelompok orang baru. Pada saat itulah Raymond datang melamar pekerjaan. Charlie berkata, lalu mengapa kamu merekrutnya? Jasmine berpikir sejenak dan berkata, orang ini memberi saya kesan yang baik pada awalnya. Dia sangat berpengetahuan tentang barang antik timur dan barat. Dia juga rendah hati dan berpendidikan tinggi. Lihat juga selama wawancara bahwa orang ini sangat berbakat. Dia sangat baik. Dia bisa menjawab semua yang saya tanyakan dengan lancar. Persyaratan gajinya tidak keterlaluan. Secara keseluruhan, saya merasa rasio harga kinerja sangat tinggi. Jadi saya menghiburnya pada hari wawancara. Setelah mengatakan itu, Jasmine berkata dengan sedikit kesal, aku tidak menyangka sifat orang ini begitu buruk. Dia tidak hanya menyentuh ayah mertuamu, tapi dia bahkan menyentuh perasaanmu hari itu. Dia bahkan tidak bisa melihat teknik perbaikanmu yang luar biasa. Saya ceroboh dalam hal ini, dan saya meminta Guru Wade memaafkan saya. Charlie diam-diam berpikir, kalau dipikir-pikir, orang yang dikatakan Jasmine sangat berpengetahuan tentang barang antik, rendah hati, dan sangat berpendidikan, adalah identitas asli Raymond. Adapun pria pemarah karena ayah mertuanya menjatuhkan vas giok itu, dia menamparkan ayah mertuanya dan melontarkan komentar kasar pada dirinya. Sebenarnya itu adalah penyamarannya. Saat ini, Jasmine ditelepon bertanya kepadanya, Tuan Wade, mengapa kamu teringat untuk bertanya tentang Raymond? Charlie menutupinya dan berkata, oh, jangan apa-apa. Saya saja baru berkumpul dengan teman-teman saya tentang masa lalu. Tiba-tiba merasa sedikit emosional dan ingin bertanya tentang orang ini. Oleh karena itu,
Charlie bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Jasmine, bisakah kamu menemukan informasi orang ini dan memberikannya padaku? Jasmine berkata, izinkan saya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab atas Vintage Deluxe sekarang. Pada awalnya, informasi karyawan Vintage Deluxe masih tersimpan di komputer Vintage Deluxe. Vintage Deluxe tidak terdaftar di Moore Group ketika pertama kali didaftarkan untuk bisnis. Informasi karyawan di sana belum digabungkan ke dalam file personel Moore Group, dan manajemennya tidak seformal Moore Group. Charlie berkata, kalau begitu terima kasih, Jasmine. Tolong minta itu dan kirimkan kepada saya segera setelah kamu memasang. Baik Tuan Wade. Charlie menutup telepon dan berkata kepada Vera, saya akan mendapatkan informasinya nanti. Terima kasih, Nona Lavore. Dan kirimkan ke Tuan Sansor. Minta dia untuk membantu memeriksa semua file informasi tentang orang ini. Vera berkata tanpa ragu. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan segera mengalaminya. Charlie mengangguk. Dan dia serta Vera dengan cemas menunggu tanggapan Jasmine. Melati juga sangat efisien. Beberapa menit kemudian, dia mengirimi Charlie dokumen ORD. Charlie membuka dokumen itu dan melihat kolom kewarganegaraan Raymond menyebutkan Tiongkok dan tempat asalnya mengatakan Aurus Hill. Dia tahu bahwa informasi ini kemungkinan besar salah. Terus melihat ke bawah, resume Raymond tidak mengandung kredibilitas apapun. Dalam resumenya, Raymond telah terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan barang antik di Tiongkok. Ia mengatakan bahwa ia membangun kios untuk menjual barang antik di Panjiayuan, East Cliff lebih dari 20 tahun yang lalu. Belakangan, ia pindah ke beberapa tempat di tanah air, bekerja sebagai penjual barang antik dan pemilik toko barang antik. Untuk waktu yang lama, ia bahkan bekerja di sebuah pabrik yang khusus memproduksi mainan kelas bawah. Di seluruh resume, tidak disebutkan bahwa dia pernah meninggalkan Tiongkok, namun foto dirinya dan ayahnya jelas berada di Queens, AS. Yang lebih keterlaluan lagi, di kolom bahasa, Raymond hanya menulis bahasa Mandarin dan bukan bahasa Inggris. Sebagai orang yang pernah ke luar negeri, dan bagi seseorang yang pernah ke luar negeri lebih dari 20 tahun yang lalu, kemungkinan besar bahasa Inggrisnya bagus. Dan bahasa Inggris juga menjadi nilai tambah dalam mencari pekerjaan. Tidak ada alasan untuk tidak menulisnya, kecuali dia tidak ingin orang tahu kalau dia pernah ke luar negeri. Apalagi di kolom pendidikan, Raymond menulis SMA. Dilihat dari karakter yang diciptakan oleh resume ini, dia adalah orang yang gagal dalam ujian masuk sekolah menengah dan kemudian mengabdikan dirinya pada industri barang antik. Meski Raymond tidak akademis, kemampuannya praktisnya lumayan. Dia jago di industri barang antik. Setelah mengumpulkan lebih dari 20 tahun pengalaman di garis depan, ia bisa dikatakan sebagai ahli yang berpengalaman. Setelah Charlie membacanya, dia berkata kepada Vera dengan sedikit kecewa, dari apa yang saya lihat di resume ini, sebagian besar pasti salah. Vera di samping tersenyum pahit dan berkata, aku berpikir bahwa dari semua kata di dalamnya, mungkin kata Kole itu nyata. Lagi pula, ayah tuan muda juga menulis Kole di belakang foto. Charlie bertanya padanya, menurutmu apakah namanya mungkin benar? Vera mengangkat bahu. Aku merasa hal itu mustahil menjadi kenyataan. Meskipun nama Raymond bukanlah nama yang aneh, mengapa harus dia? Mengapa dia mengizinkan ayah mertua memegang vas batu giok, yang secara tidak langsung mengizinkan tuan muda memperoleh buku apokaliptik, dan secara tidak langsung mempromosikan tuan muda untuk bertemu angin naga yang berubah? Dari sudut pandangku, kemungkinan besar nama ini khusus diberikan kepadamu, tuan muda. Bab 5836. Charlie merasa otaknya mengalami hubungan pendek saat ini. Sekarang tampaknya Raymond kemungkinan besar muncul di Aurus Hill karena pengaturan. Dan orang yang mengaturnya mungkin adalah ayahnya yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Ini juga membuat Charlie merasakan ketegangan dan bertanya-tanya yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi dengan orang tuanya saat itu? Tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi mereka bahkan harus membuat rencana sejauh ini dan banyak hal untuk diri mereka sendiri sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu, ketika sesuatu terjadi pada orang tuanya, Stephen segera melindungi dirinya di panti asuhan. Ini adalah pengaturan yang dibuat ayahnya sejak lama.
Namun tak disangka, ia justru mengatur agar orang bernama Cole ini tinggal di panti asuhan selama hampir 20 tahun. Kemudian dia pergi ke Aorus Hill untuk menyiapkan permainan untuk dirinya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Jasmine. Dia punya pertanyaan lain yang sangat perlu dia konfirmasi dengan Jasmine. Ketika panggilan tersambung, Jasmine bertanya dengan hormat di sisi telepon lain. Tuan Wade, apakah kamu sudah membaca informasi yang baru saja saya kirimkan? Apakah kamu punya pertanyaan? Saya sudah melihatnya, Charlie berkata. Tidak masalah. Saya punya hal lain yang ingin saya konfirmasi. Jasmine dengan cepat berkata. Tuan Wade, tolong bicara. Charlie berkata. Itu adalah vas giok yang tidak sengaja diselesaikan oleh ayah mertuaku. Apakah kamu masih tahu bagaimana vas itu sampai ke Vintage Deluxe? Apakah Vintage Deluxe diambil sendiri? Atau apakah ada orang lain yang memasukkannya ke dalam konsinyasi di Vintage Deluxe? Jasmine berpikir dalam-dalam. Pot giok itu, jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya diambil oleh manajer Cole. Pada bulan pertama setelah dia bergabung dengan pekerjaan itu, dia membantu Vintage Deluxe memulihkan banyak barang antik. Tapi sebagian besar barangnya tidak terlalu bagus. Meski tidak menarik perhatian, barang-barangnya biasa saja dan margin keuntungannya tidak banyak. Pot batu giok adalah barang antik terbaik yang dia temukan. Charlie datang. Ternyata dia yang mengambilnya. Lalu apakah dia mengatakan dari mana dia mengambilnya? Jasmine berpikir sejenak dan berkata, waktu itu katanya ada teman yang biasa membuat barang antik berpindah tangan karena kekurangan uang. Dan harganya memang lumayan cocok. Harga pasarannya bisa sekitar 4-5 juta. Bahkan ada yang lelang. Berpotensi mencapai 5-6 juta. Tapi tawaran orang itu waktu itu belum genap 4 juta. Jadi saya pikir masih untung pasti. Jadi saya minta dia ambil itu kembali. Saya mengerti. Charlie mengangguk pada dirinya sendiri. Hasil ini tidak melebihi ekspektasinya. Rupanya Raymond pergi ke Aorus Hill secara khusus dan melamar pekerjaan di Vintage Deluxe. Dan juga memperkenalkan vas giok dengan harga murah. Semuanya dilakukan agar dirinya bisa mendapatkan buku apokaliptik. Jadi pertanyaannya adalah, apakah buku apokaliptik ini diserahkan kepadanya oleh ayahnya? Jika kepalanya sudah memperoleh buku apokaliptik pada saat itu, mengapa dia tidak menanamkan teknik di dalamnya? Memikirkan hal ini, Charlie tidak mau merasa terjebak. Saat ini, Jasmine di ujung telepon bertanya dengan prihatin, Tuan Wade, mengapa kamu tiba-tiba begitu tertarik pada vas Yuchun itu? Apakah ada masalah di sini? Charlie dengan cepat berkata, tidak masalah. Saya tiba-tiba memikirkan masalah ini dan ingin mencari tahu. Oleh karena itu, Charlie menambahkan, Jasmine, ada beberapa hal lain yang harus saya lakukan di sini. Saya tidak akan berbicara banyak dengan Anda. Kita akan memadatkannya setelah aku kembali ke Aorus Hill di hari lain. Jasmine menebak bahwa Charlie pasti mencoba memverifikasi sesuatu. Tapi melihat Charlie tidak ingin menjelaskannya dengan jelas, dia sangat bijaksana dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, jika kamu mempunyai kebutuhan atau pertanyaan, jangan ragu menghubungi saya kapan saja. Tidak masalah. Charlie terima kasih pada Jasmine dan menutup telepon. Melihat wajahnya yang bingung, Vera tidak mau bertanya, mengapa Tuan Muda bermasalah sekarang? Charlie berkata dengan tenang, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Pada saat itu, buku apokaliptik tampak seperti sebuah buku, tetapi sebenarnya tidak terlihat seperti sebuah buku. Terlebih lagi, setelah saya mengambilnya, dengan cepat berubah menjadi bubuk. Tetapi semua isi di dalamnya tercetak secara misterius di pikiranku. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, apakah ini berarti bahwa buku apokaliptik itu sendiri hanyalah barang sekali pakai? Dan diciptakan hanya satu orang yang dapat memperoleh isinya. Vera mengangguk tanpa berpikir dan berkata, ini seharusnya Tuan Muda duga. Charlie menambahkan, kalau begitu, ketika saya muncul, vas giok Huchun baru saja pecah, dan belum berubah menjadi bubuk. Apakah itu berarti tidak ada orang lain yang melihatnya sebelum saya parkir? Apakah orang lain sudah membaca isinya? Vera berpikir dan berkata,
Saya percaya tidak ada yang membaca isinya. Aku merasa lebih seperti orang lain yang ingin melihatnya tetapi tidak bisa. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, dapat diperoleh dari mulut paman Tuan Muda bahwa ketika ayah Tuan Muda memperoleh kata pengantar apokaliptik, dia merasa seolah-olah telah menemukan harta karun dan menghabiskan seluruh waktunya mempelajari rahasianya. Aku berpikir bahwa dia tidak punya alasan. Setelah mempelajari kata pengantar, dia memperoleh tingkat yang lebih dalam dari buku apokaliptik. Tapi dia memilih untuk tidak mempelajarinya dan langsung menyerahkannya pada Tuan Muda. Charlie setuju dan berkata, ya, menurut pendapat orang normal, karena ini adalah sebuah buku yang bagus dan langka, dia dapat membaca terlebih dahulu dan kemudian meneruskannya kepada putranya. Atau dia dapat mengajarkan isinya kepada anaknya. Tidak ada alasan sama sekali untuk tidak membacanya. Tapi dia hanya menyimpannya dan menunggu lebih dari 20 tahun kemudian untuk menunjukkannya kepada putranya. Bab 5837. Vera mengangguk dan berkata, jadi, aku berpikir hanya ada satu kemungkinan. Meskipun ayah Tuan Muda memperoleh buku apokaliptik pada saat itu, dia tidak dapat memperolehnya. Ini seperti sebuah misteri yang tidak bisa dia pecahkan. Dia memikirkan cara dan menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk menyelesaikannya. Charlie berkata, maksudmu, ada beberapa batasan pada buku apokaliptik, sehingga meskipun ayahku memahaminya, dia tidak dapat melihat isinya. Hanya aku yang bisa mendapatkan isinya. Ya, Vera berkata dengan tegas. Saya berpikir ini pasti masalahnya. Mungkin Tuan Muda memiliki takdir yang lebih kuat, sehingga dia dapat dikenal oleh buku apokaliptik. Charlie bertanya balik. Mereka bilang aku naga. Saya ingin bertanya, apakah naga dilahirkan? Tentu saja, Vera berkata. Nasib ditentukan saat kamu dilahirkan. Tuan Muda secara alami akan menjadi naga saat lahir. Charlie bertanya lagi. Lalu sejak aku lahir sebagai naga, mengapa ayahku mengatur dan menunggu sampai aku berumur 27 tahun untuk mendapatkan buku apokaliptik? Vera berpikir dan berkata, bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa kamu pernah terjebak dalam kawanan naga sebelumnya? Terima kasih kepada keturunan keluarga Leonard karena telah memecahkan dilema ini. Mungkin itu hanya karena kamu terjebak di kawanan naga saat itu, Tuan. Jadi ayah Tuan Muda menunggu Tuan Muda menyelesaikan dilema ini. Charlie datang. Tetapi Raymond tidak tinggal di Aurus Hill sepanjang waktu menungguku memecahkan kesulitan. Dia datang ke Aurus Hill lebih dari sebulan sebelumnya. Ini berarti ketika dia datang ke Aurus Hill, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ayahku telah meninggal selama 20 tahun. Dia bukan peramal sepertimu. Bagaimana dia bisa tahu 20 tahun yang lalu bahwa aku tidak akan mampu mengatasi dilema itu sampai aku berumur 27? Vera tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berpikir lama dan kemudian berkata, apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda itu benar. Meskipun aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu, ayahmu tidak akan mampu meramalkan segala sesuatunya dengan begitu akurat 20 tahun yang lalu. Charlie menambahkan, ketika saya bertemu Tuan Leonard di Gunung Winteri, dia berkata bahwa dia datang ke Eastcliff untuk memilih tanah harta karun geomantik untuk keluarga Wade atas permintaan kakek saya. Saya juga membicarakan masalah ini dengan kakek saya. Dan banyak sumber telah memverifikasi bahwa ketika keluarga Wade sedang dalam nasib buruk, kakek saya sangat meminta bantuan kemana-mana. Dan akhirnya dia meminta bantuan kepada Tuan Leonard. Oleh karena itu, kemampuanku untuk memecahkan situasi naga yang terjebak di udara dangkal seharusnya tidak diatur oleh ayahku sebelumnya. Vera bertanya, sudahkah keturunan keluarga Leonard memberi tahu Tuan Muda kapan tepatnya situasi naga yang terjebak di udara dangkal terbentuk? Charlie berpikir sebentar dan berkata, menurut dia, itu seharusnya terjadi ketika aku menikah. Vera bertanya-tanya, saya semakin tidak dapat memahaminya. Tuan Muda berusia 28 tahun ini. Sejak dia lahir hingga dia berusia 23 tahun. Kamu seekor naga, dan kamu tidak pernah terjebak. Lalu mengapa Raymond Cole tidak memberikan buku apokaliptik kepada sebelum Tuan Muda berumur 23 tahun? Charlie menghela nafas. Ya, aku juga tidak bisa memahaminya.
Yang lebih tidak bisa kupahami adalah Raymond tidak muncul sebelum aku berumur 23 tahun. Lalu aku menikah dan jatuh ke dalam dilema naga yang terjebak di udara dangkal. Itu baru dipecahkan oleh Tuan Leonard bertahun-tahun kemudian. Mengapa Raymond mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan begitu akurat? Dari titik waktu yang Tuan Leonard katakan kepada saya, dapat dipastikan bahwa setelah dia benar-benar menyelesaikan dilema naga yang terjebak di udara di bawah, saya segera memperoleh buku apokaliptik. Yang berarti Raymond tahu kapan saya bisa menyelesaikan kesulitannya. Dia datang ke Aurus Hill untuk bersiap sebulan sebelum aku menyingkirkan kesulitan itu. Vera berseru. Sepertinya dia telah memperhatikan keluarga Wade, Tuan Muda, dan bahkan setiap gerakan Tuan Leonard. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang sepertinya aku ingin tahu tentang semua ini. Aku harus menemukan Raymond ini. Dia pasti tahu tentang apa semua ini. Vera setuju dan berkata, menemukan dia adalah kuncinya. Tapi ada satu hal lagi. Saya ingin Tuan Muda mengkonfirmasi dengan ayah Tuan Muda dulu. Charlie bertanya padanya, ayah mertuaku, apa yang perlu aku konfirmasi di sini? Vera berkata dengan serius, kamu perlu memastikan di dekatnya bagaimana vas giok itu pecah ketika kalian berada di Vintage Deluxe. Charlie berkata, tangannya terpeleset dan pecah. Vera bertanya balik, tetapi Tuan Muda tidak melihat tangannya dengan matanya sendiri saat itu, kan? Charlie mengangguk. Memang, ini yang dia katakan padaku. Vera berkata, sekarang tampaknya vas giok yang pecah adalah kunci bagi Tuan Muda untuk mendapatkan buku apokaliptik. Itu seperti satu-satunya sumbu untuk menyembunyikan bahan peledak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kondisi pemicu yang penting seperti itu tidak boleh terjadi. Dia menaruh harapan pada apakah tangan ayah mertua anak itu licin atau tidak. Jadi, yang juga sangat penting adalah bagaimana pot giok musim semi terlepas dari tangan ayah mertua dan pecah berkeping-keping. Apakah itu tipuan yang disengaja oleh Raymond? Atau apakah vas giok itu sendiri? Bab 5838. Pertanyaan Vera langsung mengejutkan Charlie. Memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang dikatakan Vera sangat masuk akal. Jika ini benar-benar sebuah rencana besar yang telah direncanakan selama lebih dari 20 tahun, maka mustahil bagi siapapun untuk memiliki poin-poin penting dari rencana ini pada orang yang tidak dapat diandalkan. Tidak ada yang mengerti betapa tidak bisa bergantung padanya Jacob selain Charlie. Meskipun dia adalah ayah mertuanya, dia bisa mengatakan hal yang sangat bertanggung jawab. Jika kunci keberhasilan atau kegagalan suatu peristiwa besar terjadi, maka kemungkinan besar masalah tersebut akan dibatalkan. Maka ia segera mengangkat ponselnya dan menelepon ayah mertuanya, Jacob. Saat ini, Jacob sedang berbaring di kamar sambil memainkan ponselnya. Sejak Matilda dan Yolden berkumpul, hidupnya kehilangan kesenangan. Selain itu, ada Elaine di rumah yang membuatnya kesal. Cara terbaik untuk menghabiskan waktu adalah dengan bersembunyi di dalam ruangan. Bermain dengan ponsel di dalam. Tidak kemana-mana. Dia agak terkejut ketika tiba-tiba menerima telepon dari Charlie. Bagaimanapun, Charlie berkata bahwa dia sedang melakukan feng shui kepada kliennya selama periode ini. Dia tidak pulang selama beberapa hari dan tidak melakukan kontak apapun setelahnya. Jadi, dia menjawab telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menantu yang baik, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku selarut ini? Charlie dengan cepat berkata, ayah, aku sedang di luar kota. Saya mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Saya menelepon untuk menanyakan kabarmu dan ibu di rumah. Jacob berkata dengan marah. Apalagi yang bisa kulakukan? Dia dan aku tidak memiliki kesamaan. Jadi kami mengabaikan kesalahan satu sama lain. Charlie sambil tersenyum berpura-pura penasaran dan berkata, ngomong-ngomong, ayah, apakah kamu masih ingat Raymond Cole dari Vintage Deluxe? Raymond, Jacob berkata sambil bertanya, aku ingat. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Charlie berkata, klien saya saat ini juga sangat tertarik dengan barang antik. Kami berbicara tentang Vintage Deluxe selama diskusi. Saya tidak menyangka dia juga mengenal Raymond. Saya ingin bertanya bagaimana kamu bertemu dengannya. Jacob berkemah dengan sedih. Aku bertemu dengannya di Vintage Deluxe. Saat itu,
saya juga lebih tertarik pada kaligrafi dan lukisan antik. Aku selalu ingin membeli beberapa barang di jalan antik, jadi aku selalu lari ke Vintage Deluxe saat aku longgar. Apa yang bisa dilihat di sana dapat dianggap sebagai pengalaman yang luar biasa. Ketika Raymond pertama kali datang ke Vintage Deluxe sebagai manajer, dia sangat sopan kepada saya. Setiap kali saya pergi ke Vintage Deluxe, dia akan berinisiatif menerima saya. Dia juga menambahkan saya di WeChat dan berbicara sepanjang hari tentang kebaikan dan kekuranganku. Dia menyanjung sebanyak yang saya inginkan. Tapi saya tidak menyangka bajingan ini akan jatuh lebih cepat daripada saat dia membalik-balik buku. Saya tidak sengaja memecahkan vas giok pada waktu itu. Dan dia benar-benar menamparkan wajahku dan meminta anak buahnya untuk membunuhku. Setelah pemukulan, dia benar-benar memunggungi saya. Charlie melihat bahwa dia berinisiatif menyebut vas giok Yuchun. Dia mengikuti kata-katanya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan dengan jelas tentang vas Yuchun hari itu. Kamu berada di ruang VIP pada saat itu. Mengapa kamu secara tidak sengaja menjatuhkan vas giok itu saat melihatnya? Menurutku kamu bukan tipe orang yang ceroboh dalam kehidupan sehari-harimu." Jacob berkata dengan marah. "Tentu saja aku tidak peduli tentang apapun. Bukannya kamu tidak mengetahui situasi keuanganku? Elaine menangani semua uang di keluarga. Biasanya saya bisa menghabiskan 8.000 yuan untuk itu. Jadi tidak ada masalah apa yang saya lihat. Saya sangat berhati-hati terhadap barang antik, karena takut terjatuh atau disentuh oleh orang lain atau rusak." Berbicara tentang ini, Jacob berkata dengan sedih, "Vas giok juga jahat hari itu. Begitu aku memegangnya, sepertinya sudah diminyaki. Vas itu terlepas langsung dari jatuhnya dan jatuhnya. Oh, mungkin pria bermarga kole itu mengoleskan minyak ke atasnya dan dengan sengaja memegangnya." Charlie bertanya-tanya, "Ayah, setelah vas giok pecah, saya menggunakan telur putih untuk memperbaikinya. Saya ingat sepertinya tidak diminyaki. Saya ingat permukaannya tidak terlalu halus. Karena itu dari dinasti Tang. Ini adalah artefak, jadi glasirnya relatif kasar, dan ada rasa beku tertentu saat dipegang di tangan. Benda semacam ini memiliki redaman yang kuat, jadi bagaimana bisa terlepas dari tangan?" Ini, Jacob ragu-ragu di ujung telepon yang lain dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Charlie membimbingnya dan berkata, "Ayah, masalah itu telah diselesaikan dengan memuaskan. Anda tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Kita hanya tiba-tiba di sini. Aku hanya ingin tahu, ceritakan saja padaku apa yang terjadi waktu itu." Jacob berpikir dalam pikirannya. Itulah yang dikatakan Charlie. Meskipun akulah yang menyebabkan masalah besar dan tampar, Charlie langsung menyelesaikan masalah itu dengan memuaskan. Dan vas Yuchun yang dia perbaiki, bahkan Jasmine memujinya dan mengatakan bahwa nilainya telah meningkat pesat dan saya tidak perlu berpikir sebagai beban. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan berkata, "Menantu yang baik, bukan karena ayah tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kamu. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya kukira aku sedang berbicara omong kosong." Begitu Charlie mendengar ini, dia tahu bahwa ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Jadi dia segera berkata, "Oh ayah, kita hanya miring. Bahkan jika memberitahu saya bahwa jika itu terlepas dari tanganmu, saya akan percaya." Bab 5839. Aku akan bercerita. Jacob menamparkan pahanya di ujung telepon lain dan berkata, "Sudah kubilang Charlie, kamu tidak akan percaya padaku. Situasi saat itu sangat berbeda dari apa yang baru saja kamu katakan. Sepertinya ada seseorang yang memasang motor yang bergetar di dalamnya. Begitu saya ambil, tiba-tiba tangan saya bergetar. Sesaat saja membuat kedua rasa mati rasa. Lalu aku tidak bisa menahannya lagi. Vas itu jatuh di sana." Berbicara tentang ini, Jacob berkata lagi, "Aku memberitahu Raymond saat itu. Aku bilang pasti ada yang salah dengan hal ini. Seperti kejang. Tapi Raymond berkata bahwa aku sengaja main-main dan aku mengada-ada cerita yang tidak bisa diandalkan. Ketika saya melihat ini, saya tidak bisa menjelaskannya. Dan kemudian saya ingin segera melarikan diri dan meminta bantuanmu." Begitu dia selesai berbicara, Jacob segera membela diri dan berkata,
Menantu yang baik, tolong jangan salah paham. Saya tidak ingin kamu menyalahkan saya saat itu. Saya ingin kamu membantu saya. Aku sedang memikirkan cara segera mencari uang untuk menebusnya. Saya tidak berharap kamu begitu mampu bisa memperbaiki vas giok itu. Charlie tidak menanggapi penjelasannya dengan serius, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, kamu mengatakan bahwa vas giok itu tiba-tiba bergetar di tanganmu. Apa yang terjadi secara spesifik? Raymond lah yang secara pribadi menyerahkan vas giok itu ke tanganmu. Tidak, Jacob berkata. Yang terjadi saat itu adalah bajingan bernama Raymond itu langsung membuka kotak kemasan berisi vas giok itu. Dia memberiku sarung tangan putih dan memintaku mengeluarkan vas itu dan melihatnya sendiri. Saya tidak banyak berpikir saat itu. Saya mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Saya mengeluarkannya dan hendak mengambil foto dan mengirimkannya di WeChat. Tidak disangka, tiba-tiba benda itu bergetar di tangan saya dan terjatuh. Saat dia berbicara, Jacob mengutuk dan berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku selalu merasa kemungkinan besar ini adalah jebakan yang dikuburkan oleh orang bernama Raymond Cole itu untukku. Mungkin getaran di dalam botol juga disebabkan oleh dia." Charlie menahan seluruh hatinya untuk saat ini. Dia berkata kepada Jacob sambil tersenyum, "Oke, ayah, sudah lama sekali. Kita tidak akan rugi apa-apa, jadi jangan selalu merasa sedih karenanya." Setelah itu, dia berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, ada hal lain yang harus aku lakukan di sini. Aku belum akan puas dengan hal itu." Jacob buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, kapan kamu akan kembali? Aku hampir mati bosan saat kamu tidak di rumah." Charlie berkata, "Seharusnya segera, hanya dalam 2 hari ke depan." "Oke," Jacob berkata, "saat kamu kembali, kami akan mencari tempat untuk makan tusuk sate dan minum bir." "Baiklah." Charlie setuju dan mengucapkan selamat tinggal pada Jacob di telepon. Setelah menutup telepon, dia bertanya pada Vera di depannya, "Nona Lavore, bagaimana menurut kamu?" Vera berkata, "Saya pikir ayah mertua tuan muda tidak berbohong. Apa yang dia katakan sesuai dengan tebakan saya." Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, "Saya merasa bahwa ayah tuan muda mungkin telah mempersiapkan tuan muda untuk mendapatkan buku apokaliptik lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan ayah mertua muda tuan. Mungkin saja getaran yang dibicarakannya berasal dari buku apokaliptik itu sendiri. Jadi aku berspekulasi bahwa siapapun yang mendapatkan vas giok itu tidak akan bisa mendapatkan buku apokaliptik. Orang tersebut harus memenuhi persyaratan buku apokaliptik dan memenuhi persyaratan untuk membuka buku apokaliptik. Hanya jika memenuhi syarat, buku apokaliptik akan mengambil inisiatif untuk muncul. Tuan muda kebetulan lolos dari masalah dan memenuhi persyaratan untuk membuka buku apokaliptik. Oleh karena itu, ketika ayah tuan muda mengeluarkan vas giok di ruang VIP Vintage Deluxe, buku apokaliptik di dalamnya merasakan tuan muda. Itu sebabnya benda itu melepaskan diri dari tangan ayah mertua tuan muda dan membuat persiapan terakhir bagi tuan muda untuk mencapainya. Charlie menghela nafas. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Sama seperti cincin yang kamu berikan padaku. Ketika aku pertama kali mendekatimu, cincin itu akan bergetar tanpa bisa dijelaskan di sakuku. Tapi aku tidak tahu alasan getarannya pada saat itu. Jadi ketika ayah mertua saya mengatakan bahwa botol pegas pot giok bergetar di tangan, saya tidak meragukannya sama sekali." Vera hanya bisa menghela nafas. Dengan cara ini, semua yang dimiliki tuan muda hari ini jelas bukan karena keberuntungan. Itu semua sudah ditakdirkan. Charlie berkata, "Itu tidak bisa dianggap takdir. Lagi pula, sepertinya sekarang itu adalah jalan yang diberikan ayahku kepadaku." Vera memegangi kepalanya dan berkata, "Apa yang telah dilakukan ayahmu, itu penting. Tapi itu bukan satu-satunya alasan kamu mendapatkan buku apokaliptik. Mungkin di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa memicu buku apokaliptik adalah tuan muda. Bahkan tanpa pengaturan ayahmu, tuan muda pasti akan menemukan vas giok itu secara tidak terduga pada waktu tertentu." Saat dia berbicara, Vera berkata dengan penuh emosi, "Alangkah baiknya jika kita dapat menemukan Raymond ini dan menanyakannya secara langsung." Charlie berkata dengan tegas, "Lihat,
Kita harus menginstalnya. Saya berencana pergi ke Amerika Serikat dalam waktu dekat untuk menemukan toko barang antik ini. Vera mengingatkan, sebelum Tuan Muda pergi ke Amerika Serikat, apakah ingin bermitra dengan Tuan Thompson? Dia diatur untuk Tuan Muda oleh ayahmu. Dan hal yang sama berlaku untuk Raymond. Jadi mereka mungkin saling mengenal. Bab 5840. Charlie tahu bahwa Stephen Thompson pernah menjadi orang kepercayaan ayahnya. Dan ayahnya pasti telah membuat pengaturan yang sangat rinci saat itu. Meski sudah bertahun-tahun berada di keluarga Wade, nyatanya dia menghabiskan lebih banyak tenaga untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ayahnya. Berpikir bahwa Raymond juga merupakan bagian dari pengaturan ayahnya. Diperkirakan Stephen pasti sudah mendengar tentang dia. Jadi, Charlie berkata kepada Vera, saya belum pernah menanyakan terlalu banyak detail kepada Tuan Thompson sebelumnya. Sepertinya saya akan menanyakan detailnya hari ini. Saat ini, Charlie sedang berpikir bahwa untuk memahami semua yang terjadi tahun itu dan pengaturan yang ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan jika itu untuk memberikan petunjuk psikologis kepada Stephen, dia harus menanyakan semua yang diketahui Stephen. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Vera, saya akan mencari Tuan Thompson sekarang. Vera mengangguk dan bertanya kepadanya, Tuan, bisakah aku ikut? Charlie berkata tanpa ragu, tentu saja. Setelah itu, dia dan Vera keluar dari kamar orang tuanya, berharap menemukan Stephen dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di aula utama, lelaki tua Yeremia sedang duduk di sini sambil minum teh sendirian. Melihat Charlie keluar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Charlie, bagaimana kamu memilah barang-barang orang tuamu? Kami masih membereskannya, Charlie menjawab lalu bertanya kepadanya, kakek, di mana Tuan Thompson? Yeremia berkata, dia baru saja mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara dan dia harus mengurusnya terlebih dahulu. Apakah kamu sedang mencarinya? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, jika dia tidak ada di sini, aku akan meneleponnya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stephen. Tapi yang tidak pernah disangka Charlie adalah nada cepat operator datang dari ujung telepon lain. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Dalam kesan Charlie, ponsel Stephen tidak pernah dimatikan. Ini adalah kualitas profesional pada dasarnya sebagai kepala pelayan keluarga Wade. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi dan ponselnya dimatikan secara tidak normal. Membuat Charlie mencium sesuatu yang tidak normal. Namun, dia tidak memberi tahu Yeremia. Dia berkata kepadanya, kakek, saya akan kembali ke Aurus Hill besok pagi. Jika kamu melihat Tuan Thompson, katakan padanya bahwa saya perlu dengan dia. Minta dia menelepon saya. Yeremia mengangguk sedikit dan bertanya pada Charlie, apakah kamu baru saja meneleponnya tetapi tidak berhasil? Charlie mengangguk dan berkata, dimatikan. Mungkin ponsel kehabisan baterai. Seharusnya tidak. Yeremia mengerutkan kening dan berkata, dalam 20 tahun terakhir, saya tidak dapat mengingat kapan ponsel Stephen kehabisan daya. Charlie tersenyum dan berkata, selalu ada keadaan khusus dalam segala hal. Kakek, istirahat saja lebih awal. Yeremia berkata, oh, ngomong-ngomong, sebelum Stephen pergi, dia memberitahuku. Kamar tamu sudah dirapikan. Kalau kamu lelah, tidurlah lebih awal. Tidak ada pelayan yang diatur di rumah tua hari ini. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Charlie setuju sambil tersenyum, lalu memasukkan mata pada Vera, dan keduanya kembali ke ruang belajar sebelumnya. Begitu dia memasuki ruang kerja, Vera tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, ponsel Tuan Thompson tiba-tiba mati. Apakah dia sudah menebak sebelumnya bahwa kamu pasti akan menanyakan pertanyaan kepadanya? Itu mungkin. Charlie menghela nafas dan berkata, dia tiba-tiba pergi tanpa pamit. Mengapa tiba-tiba aku merasa akan sulit untuk bertemu lagi dengannya? Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Tidak mungkin dia mematikan telepon malam ini dan kembali ke rumah keluarga Wade besok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kecuali dia sudah berencana untuk tidak muncul lagi setelah pergi kali ini. Vera terkejut dan berkata,
Sekarang setelah semuanya terjadi, apalagi yang tidak bisa diberitahukan oleh Tuan Thompson kepada Tuan Muda? Bukankah dia sudah memenuhi tugas yang diberikan oleh ayah Tuan Muda selama bertahun-tahun? Mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit saat ini? Tahukah dia bahwa Tuan Muda akan bertanya kepadanya setelah melihat foto-foto ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.